Halo semua, di video kali ini saya ingin berbagi tentang cara menghitung maksimum drawdown. Jadi maksimum drawdown adalah salah satu indikator resiko selain dipakai di beberapa aplikasi keuangan. Sebetulnya menurut saya maksimum drawdown itu merupakan indikator resiko yang lebih to the point. Ya. Nah, cara menghitungnya sebagai berikut. Saya ambil contoh, ini ada saham Astra, saya ambil dari Yahoo Finance, 2015 sampai 2021. Nah, pertama-tama kita olah datanya dulu. Eh, Kalau maksimum drawdown, biasanya orang hitung per tahun. Ya, kalau datanya itu sampai bertahun-tahun, berarti kita mesti bikin tahunannya dulu gitu ya. Nah, Anda klik filter, kemudian date, ya. Pilih misalkan saya hitung yang 2021. Oke, apply filter. Nah, keluarlah data saham 2021, terus kita copy. Kita taruh di tab baru, tanggal, harga. Harga Astra Internasional ya. Nah, eh, kalau secara visual ya, menghitung maksimum drawdown itu sebetulnya pakai mata, Bapak Ibu. Jadi saya kasih contoh, saya Control All, Insert, Grafik. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, dapatlah harga Astra. Eh, Coba kita atur sedikit dia punya ini ya, dia punya eh, tampilan. Klik kanan, sorry, di sini klik format aksis. Ya, kan kalau kita lihat harganya 0 sampai 8.000, padahal harganya nggak pernah di bawah 4.000. Jadi minimumnya kita set ke 4.000. Nah, ini kan lebih jelas. Kalau kurang misalnya bisa set 4.500. Nah, yang saya maksud dengan visual itu gimana? Jadi kita pakai mata ya, kita cari titik tertingginya di mana. Oh, kalau di sini di harga ini. Oke, 6.800. Jadi 21 Januari 2021 ya. Itu high-nya 6.800. Terus pakai mata lagi cari yang titik terendahnya. Nah, kira-kira di sini. Nah, 29 Juli 2021. Ini tadi high, ini low ya. Low. Uh, Tadi maaf di sini 29 Juli 2021. Angkanya tadi 4650. 4650. Nah, kalau kita hitung return-nya, berarti ini bagi ini min 1. Nah, jadi maksimum drawdown daripada Astra International di tahun 2021 adalah minus 31%. Artinya kalau kamu apes, kamu beli di titik tertinggi, kamu jual di titik terendah, itu kamu akan rugi 31,62% di 2021. Nah, eh, maksimum drawdown itu harus pakai mata. Jadi kadang-kadang kita harus bandingkan. Ini kebetulan sangat jelas ya. Sudah sangat jelas sekali. Jadi kalau kita lihat ya grafik ini, nah dari sini ke sini kan udah sangat jelas. Kadang-kadang kita harus pakai mata. Kita harus bandingkan lagi. Misalkan dari sini ke sini berapa. Bisa saja ada grafik yang nggak mulus seperti ini. Naik turun, naik turun, naik turun. Terus kamu harus bandingkan dengan mata Anda. Gitu. Nah, ini adalah cara menghitung maksimum drawdown dengan cara mata.
Nah, bisa nggak pakai rumus untuk membantu? Ya, mungkin kita bisa coba seperti ini. Bisa delete dulu ya. Saya delete lagi. Oke. Nah, kalau Anda mau pakai rumus, ya mungkin kita bisa pakai fungsi max dan min. Pertama-tama supaya bacanya gampang, ini kita kunci dulu, kita freeze dulu. Maksimal, minimal. Ya, taruhnya, jadi sama dengan max ini 6.800. Oh, oke, kita tahu nih harga paling tinggi itu 6.800 di 2021. Nah, kemudian kebetulan Anda di sini. Tapi ingat kan, harga saham kan bisa aja beberapa kali ya hit di angka itu. Nah, jadi kalau mau pakai rumus kita bisa menggunakan gini. Sama dengan if ini sama dengan 6.800 F4 atau Comment T kalau di MacBook, maka 6.800. Kalau tidak, misalnya saya kasih angka 1. Kita lihat nih, 6.800 di sini. Oke, nah, terus udah nggak ada. Nah, kemudian langkah kedua, ya kita dari setelah 6.800, kita di sini sama dengan min. Kita di sini sampai bawah, enter. Nah, kelihatan nih, tertingginya ini, terendahnya ini. Nah, baru di sini kita pakai rumus yang sama dengan if ini sama dengan 4650 F4 atau Comment T, maka angka ini F4 lagi, kalau tidak 1. Bisa 1, bisa 0, bisa huruf bebas ya Bapak Ibu. Nah, ketemulah angka di sini sekali. Ya. Nah, kebetulan cuma 1 kali. Jadi kita tinggal ambil tanggalnya tadi. Ini tanggal 29 Juli, kemudian ini 21 Januari. Berapa maksimum drawdown-nya? Jadi ya tadi, sama dengan ini bagi ini, min 1, 31,62%. Nah, kemudian maksimum drawdown itu juga orang hitung berapa harinya. Nah, ini adalah hari kalender. Kalau ini kurang ini. Ini 189 hari kalender. Artinya kalau kamu masuk di pucuk 6.800, kemudian kurang lebih 6 bulan 9 hari. Ya, Anda lewatin kalender, belum balik modal ya, belum balik modal ya. Maksudnya dari titik sampai titik terendah itu kamu mengalaminya selama 6 bulan 9 hari. Nah, ini hari kalender. Kalau hari kerja berapa? Nah, kalau hari kerja kita count saja. Misalnya dari sini sampai dengan ya di sini. Nah, jadi hari kalender, hari kerja. Jadi kadang-kadang di maksimum drawdown di sampingnya ada angka hari itu untuk menunjukkan berapa hari kita mengalami kerugian tersebut. Ya, itu bisa 189 hari kalender atau 126 hari kerja. Jadi setiap kali kamu buka aplikasi, aduh turun lagi, aduh turun lagi, aduh turun lagi. Mungkin sempat naik sedikit, tapi sampai ke bottomnya itu adalah 126 hari kerja. Nah, kalau 2 tahun gimana? Ya 2 tahun tinggal harganya ditambah, jadi 2 tahun. Mau 3 tahun juga boleh, tapi umumnya kalau menurut saya yang benar itu adalah per tahun. Jadi kalau kita hitung per tahun, kita bisa tentukan, oke, maksimum drawdown Astra International di tahun 2021 adalah minus 31,62%, kemudian minus sebesar ini dialami 189 hari kalender atau 126 hari kerja. Nah, angka ini jauh lebih gampang ya menjelaskan ke orang
daripada kita bilang, oh standar deviasi Astra Internasional adalah let's say 15%. 15% bisa rugi 15%, belum tentu. Harus dihitung dulu dengan average-nya. Nah, kemudian terus berapa hari? I don't know juga, karena standar deviasi tidak ada standar seperti itu. Jadi maksimum drawdown adalah cara yang paling strike to the point untuk kasih tahu investor, kamu beli saham ini, bisa juga kita terapkan di reksadana, atau reksadana ini, kamu bisa rugi sampai dengan 31%, dan dari pucuk sampai dengan bottom, sampai dengan bawah, itu 189 hari kalender, atau 126 hari kerja. Nah, tentunya data ini akan lebih bagus kalau kita tampilkan 2021, 2020, 2019, 2018, dan seterusnya. Berapa tahun ke belakang, ya nggak ada standarnya sih. Tapi kadang-kadang kalau bisa sih satu siklus ekonomi. Karena ada masa-masa di mana penjualan mobil apa bagus sekali, ada juga masa-masa ketika ekonomi lagi slowdown, penjualannya jelek. Nah, kalau kita ambil hanya satu periode, pas lagi bagus atau pas lagi jelek, bisa saja hasilnya itu berbeda. Nah, demikian cara untuk menghitung maksimum drawdown dengan cara manual. Kalau pakai cara rumus, silakan nanti lihat video saya yang berikutnya. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu.